杀死魔野大师的是风雷弟子，他们关系不是一直都这样吗？老似是接到了什么讯息。果然闻名不如一见呐！这位的确是我侄。这宫殿遗迹吗？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-555. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 554. Kemarin, Qinchan menunjukkan kepada orang-orang ini kalau mereka telah salah memilih lawan. Dengan tubuh abadinya, Qinchan dapat dengan mudah menahan seluruh serangan yang pria itu lancarkan, yang mengakibatkan mereka terkejut. Bagaimana bisa serangan itu tidak melukainya? Selain itu, Qinchan juga mulai memberikan serangan balik kepada pria tersebut, yang mengakibatkan ia sangatlah ketakutan dan memohon ampunan kepada Qinchan. Namun semua itu hanyalah akal-akalannya saja, supaya rekannya dapat memberikan serangan kepada para gadis Qinchan. Sayang sekali semua itu tidaklah seindah yang mereka bayangkan, karena bagaimanapun ketiga gadis ini sudah mengalami peningkatan kekuatan. Jadi pria itu dapat mereka kalahkan dengan mudah. Qinchan pun pada akhirnya memilih untuk menghabisi mereka dengan menggunakan giok penekan langitnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah mengalahkan kedua pria tersebut, Qinchan pun mulai menanyakan kondisi dari ketiga gadisnya, yang mana mereka itu baik-baik saja. Tapi sesaat kemudian ada yang tidak biasa terjadi pada tempat tersebut, yang mana tiba-tiba saja getaran dan juga retakan telah terjadi. Alhasil Qinchan langsung saja melakukan penyerangan untuk membuka celah pada retakan tersebut. Muncullah hal yang cukup menarik perhatian mereka. Yuruyu tidaklah tahu apa itu, sedangkan Qinchan langsung mengenalinya, yang mana ini seharusnya adalah mutiara yang menjadi inti dari lahirnya kolam luar angkasa. Jadi tanpa pikir panjang, dia pun berencana untuk mengambilnya. Hanya saja hal itu tidaklah semudah yang Qinchan bayangkan. Bahkan dia itu juga harus mengalami luka yang cukup serius pada tangannya, karena berusaha untuk mengambil mutiara tersebut. Beruntungnya, Qinchan dapat memulihkan diri dengan mudah. Berhubung hal ini tidak sesederhana yang dia pikirkan, jadi Gyeoxiankun pun dirinya keluarkan agar dapat mengatasi hal tersebut. Sepertinya Gyeoxiankun merupakan hal yang dapat menekan kekuatan mutiara tersebut. Jadi terlihat dengan jelas kalau mutiara ini perlahan mulai keluar dari penghalang yang melindunginya. Ini membuat Qinchan lega karena mutiara tersebut telah berhasil disimpan oleh Gyeoxiankun. Di dalam giok itu terlihat kalau mutiara ini seakan-akan hidup layaknya ikan yang berenang di kolam. Selain itu, Gyeoxiankun juga dia ubah layaknya tempat tinggal yang nyaman. Qinchan lalu mengajak para gadisnya untuk segera pergi dari tempat ini. Selepas kelompok Qinchan meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian ada semacam kekuatan yang tiba. Ia melakukan pengamatan kepada tempat itu yang sepertinya mereka terkejut, karena mutiara pada kolam ruang angkasa telah hilang. Sosok ini pun pergi kembali, yang mana ternyata itu berasal dari guru pria yang sebelumnya Qinchan habisi. Ia ini bernama Tuan Fei. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, di sana terdapat kekuatan guntur dan petir yang hebat. Selain itu, ada juga roh naga sejati. Mendengar hal itu membuat mereka menduga kalau orang yang menghabisi rekan mereka adalah bawahan dari Feng Lei. Tapi mereka merasa ini agak aneh, sebab hubungan mereka dengan keluarga Long cukup baik. Lantas bagaimana mungkin Moni bisa dihabisi oleh kekuatan yang berasal dari keluarga Long?
Tuan Fei meminta mereka untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, sebab dirinya lah yang akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Untuk sekarang mereka harus fokus dalam mendapatkan hasil dari aturan di sini. Perjalanan pun mulai mereka lakukan demi meninggalkan tempat itu. 他的死最后杀死魔业大师的是风雷弟子，他们关系不是一直这样吗？ Akan tetapi setelah mereka itu pergi, terlihat kalau Klodao sudah ada di sana. Ia sedang menunggu kedatangan Qingchen dan yang lainnya. Pada akhirnya Qingchen pun datang juga. Melihat ketiga gadis ini, Klodao pun langsung saja memanggil mereka dengan sebutan kakak ipar. Ia membuat Qingchen agak malu. Begitu pula dengan yang lainnya. Qingchen lalu menanyakan di manakah Zhao Zuwei berada. Yang ternyata sebelumnya Klodao telah meninggalkan jejak pada Zhao Zuwei. Namun hal itu tiba-tiba saja menghilang dan jejak terakhir berada pada tempat itu. Melihat istana tersebut membuat Qingchen berpikir kalau orang-orang dari istana Piao Miao kemungkinan berada di dalam sana. Jadi mereka pun berencana untuk masuk ke dalam. Tapi sesaat kemudian mereka merasakan ada yang datang kemari. Klodao pun diminta Qingchen untuk menggunakan sebuah topeng agar dirinya tidak diketahui oleh siapapun. 老四是接到了什么讯息？ Ternyata yang datang kemari ada 3 kelompok. Salah satu dari mereka mengenali Qingchen sebab sebelumnya ia sendiri yang melihat kalau Kaisar Changwu melakukan penyerangan kepadanya. Tapi bagaimana mungkin Qingchen masih dapat hidup? Qingchen pun berpikir pria ini ingin dirinya mati. Namun bukan itu yang dia maksud. Ia hanya terkejut saja. Tetua dari pria ini pun merasa senang karena dapat bertemu dengan Qingchen. Ia pun memperkenalkan namanya sebagai Sang Wuji. Di sebelah kirinya ada pria bernama Wei Xingguang, tetua dari sekte kuno. Dan sebelah kanannya ada penetua dari sekte Guiyan bernama Yu Zhongkui. Melihat ketiga gadis ini, dia dapat tahu kalau mereka berasal dari balai penegak hukum. Sepertinya dugaan dia benar kalau Qingchen bukanlah sosok sembarangan. Sedangkan kedua tetua ini seketika saja terkejut karena baru tahu akan hal tersebut. Jiruyu membenarkan hal itu dan dia juga memperkenalkan Klodao sebagai seniornya dari aula penegak hukum. Mereka pun langsung saja memberikan hormat kepadanya, yang mana ini tentu saja membuat Klodao senang. Sang Wuji merasa kalau mereka sudah mendengar kabar kalau Qingchen bersama yang lainnya juga ingin ikut masuk ke istana. Jadi Sang Wuji berkeinginan untuk melakukan perjalanan bersama. Sebenarnya Qingchen agak bingung pesan apa yang dimaksud olehnya. 果然文明不如一剑呐！ 这位的确是我侄。 这宫殿遗迹吗？ 接到消息， Saking bingungnya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Berhubung orang-orang ini tahu mengenai sebuah pesan, maka Qingchen pun membawa mereka untuk ikut masuk bersamanya. Dan di dalam sana, Klodao pun seketika saja memberitahu kalau tempat ini memiliki aura yang sama dengan tempatnya berasal. Qingchen pun menjadi penasaran sebenarnya apa yang ada pada tempat ini. Ia pun mencoba melakukan pengamatan dan sepertinya ada sebuah pertarungan yang telah terjadi karena Qingchen menemukan adanya bercak darah. 以魔族远古遗迹。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.